Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Agung Yudono. Saya bekerja di SD Negeri 032 Tanjung Batu sebagai kepala sekolah. Saya lahir di Nganjuk tanggal 4 Juli 1977. Sekarang tinggal di Gria Persemaian, Blok F nomor 24, Karangharapan, Tarakan Barat. Alhamdulillah, saya seorang guru yang mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah di SD Negeri 032 Tanjung Batu sejak tanggal 7 Maret 2024 lalu. Jadi kami memilih seni sastra. Kebetulan di sana banyak cara yang kami sampaikan untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada pendengar atau kepada pemirsa terkait dengan berbagai macam hal. Bisa jadi kritik sosial, bisa jadi pesan-pesan moral, atau sifatnya menginspirasi atau memberikan motivasi kepada pendengar atau pemirsa. Ya, peran penggiat seni di masyarakat itu sangat sentral sekali, sangat penting sekali, karena di sana banyak pesan-pesan moral, banyak informasi yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa disosialisasikan dengan berbagai macam bentuk media. Salah satunya dengan media puisi, dengan media sajak, pantun, atau cerpen. Itu bisa tersampaikan pesan-pesan moral atau motivasi, itu bisa tersampaikan di sana dengan gaya bahasanya gitu. Kami tertarik di dunia seni, khususnya seni sastra ini sejak tahun 2018, di mana waktu itu ya ada masukan-masukan, ada informasi yang kami dapatkan terkait dengan uniknya, serunya puisi, kemudian pantun. Itu akhirnya kami tertarik di sana sejak tahun 2018, kemudian intens di tahun 2019, kemudian dan sampai sekarang. Alhamdulillah banyak sekali karya yang sudah kami hasilkan. Di antaranya adalah beberapa karya puisi yang ikut dalam antologi puisi. Ada insya Allah kalau tidak salah 2 buku yang di dalamnya saya ikut antologi puisi. Kemudian pantun, ketika kami melakukan literasi kegiatan dengan anak-anak di sekolah, kami buatkan pantun. Kemudian yang selanjutnya adalah cerpen. Ada beberapa cerpen yang sudah kami buat. Ya, arti seni yang kami tekuni sekarang ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena kami bisa menyampaikan isi hati dengan bahasa yang lebih ramah, lebih santun, dan bisa diterima oleh masyarakat. Artinya seni ini sangat spesial, sangat baik sekali ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, baik dia kritik sosial maupun memotivasi seseorang dengan bahasa yang lebih baik begitu. Alhamdulillah, selama menggeluti seni sastra ini ada beberapa kali ikut berkolaborasi. Di antaranya adalah 2 kali dengan para pembaca puisi, seniman baca puisi, Suara Pinggir Jalan, kemudian Kenduri Puisi 2 kali. Kemudian yang lebih tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya adalah kami diundang dalam kegiatan Temu Puisi Sekaltara, di mana di sana banyak para tokoh-tokoh penggiat seni, khususnya seni sastra, puisi khususnya. Kami dapat masukan-masukan, dapat informasi meskipun secara tidak langsung begitu. Jadi ilmu, pengetahuan kami dapatkan di sana.
Mohon maaf, sebenarnya tidak ada kaitan, tidak ada dasar background pendidikan tertentu kaitannya dengan seni ini, karena seni ini adalah sebuah keunikan, maka kami ingin mencoba untuk mendalaminya begitu. Biasanya kami kalau mencari inspirasi itu biasanya melihat kondisi saja, Ibu. Ketika misalnya salah satu puisi yang pernah masuk dalam temu puisi yang pertama yang kami pernah ikuti, itu ketika kami mengangkat tentang pemilu. Di dalamnya kami mengajak masyarakat untuk tidak golput gitu. Datang ke tempat TPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian pilihlah sesuai dengan kehendak hati nurani. Kemudian jangan lupa untuk mensukseskan pemilu pada waktu itu, gitu Bu. Karya yang paling berkesan di hati saya adalah puisi. Ada 2 puisi yang pernah masuk dalam kurator para seniman dari Provinsi Kaltara. Ini membuat kami sangat bangga sekali. Kemudian yang kedua, cerpen. Ini alhamdulillah bisa masuk ke 12 karya yang insya Allah nanti akan diterbitkan menjadi buku besar. Ini jadi karya yang tidak pernah terlupakan dalam hidup saya. Untuk menangani kritik, kami terbuka saja kaitannya dengan kritikan-kritikan tentang karya, itu kami sangat terbuka. Bahkan sebelum mereka mengkritik, kami selalu meminta orang-orang yang memiliki kemampuan lebih di bidang seni itu, khususnya puisi itu, kami minta mengkurasi gitu. Jadi kami tahu kelemahannya, oh letak kelemahannya di sini, kan ganti bahasa sini, ini terlalu sering disebut. Nah, kritikan-kritikan itu tidak membuat kami down atau terus putus asa, tidak, tapi kami tambah termotivasi gitu. Artinya ketika dikurasi orang, ketika dikritiki orang, berarti orang itu peduli dan perhatian dengan karya saya gitu. Ya, biasanya kalau karya pribadi, artinya untuk koleksi sendiri, untuk melatih kemampuan diri, biasanya waktu tidak lama, karena ketika mood datang langsung membuat karya itu. Ketika melihat situasi yang aneh, ketika lihat situasi yang bagus, yang apik untuk diangkat, maka kami angkat. Misalnya ketika kami diundang di perkumpulan para guru-guru penggerak begitu. Ketika Bapak Kepala Dinas memberikan ceramahnya atau wejangan-wejangannya, saya tulis poin-poinnya. Kemudian ketika dapat giliran kami maju, kami tidak memberikan petuah seperti yang disampaikan Bapak Kadis, tapi kami berikan model yang lain, yaitu dengan puisi gitu. Meskipun isinya ada dari petuah dari Bapak Kepala Dinas, saran masukan, kemudian kami dari Kepala Sekolah memberikan saran masukan, tapi bukan dengan cara pidato, tapi dengan bentuknya puisi gitu. Artinya lebih membangkitkan semangat mereka menjadi seorang guru penggerak gitu. Dalam berkarya biasanya kami melihat situasi yang ada, kami melakukan observasi gitu. Kemudian setelah observasi, kemudian kami membawa sebuah coretan gitu, tulis apa yang dalam benak kami tulis. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, ketika sudah penutup, maka kami coba tulis ulang. Kami coba tulis ulang berkali-kali. Setelah 2-3 kali menulis ulang puisi tersebut, kemudian kami minta orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk mengkurasi. Biasanya kalau di rumah kami minta istri saya untuk mengkurasi. Padahal istri saya itu guru matematika, tapi ketika kami sodori begini, istri saya pasti bilang, oh kurang ini, kurang itu, ini kelebihan itu. Artinya sudah ada kurasinya begitu. Dan kemudian setelah sudah melewati beberapa proses itu, baru kami siap untuk tampil begitu. Ya, biasanya tema atau subjek itu berdasarkan apa yang saya lihat gitu. Kalau kami melihatnya itu unik, melihatnya itu bagus untuk diangkat, kemudian
biasanya juga melihat suasana hati gitu. Ketika ada sesuatu dengan suasana hati, biasanya langsung muncul itu. Jadi temanya berdasarkan situasi yang kami lihat, kondisi yang kami lihat gitu. Inspirasi yang kami tuangkan dalam sebuah puisi itu adalah tentang kritik sosial sebenarnya, Bu. Tapi karena kami tidak berani mengkritik secara vulgar, kami berikan dengan kritikan secara bahasa yang puitis gitu. Di sebuah kampung kami itu sekitar 300 meter gitu jalannya rusak, tidak diganti-ganti atau tidak diperbaiki gitu, bahkan sudah banyak makan korban gitu. Dari pihak pemerintah pun juga belum memberikan penanganan gitu. Karena saking lamanya muncullah puisi yang judulnya adalah kurang dari 500 meter. Padahal kalau kurang dari 500 meter mungkin kalau di aspal itu tidak sampai miliaran gitu. Kalau seandainya mungkin di agregat, di semen itu tidak sampai ratusan juta gitu. Tapi kenapa lama begitu? Ini yang menjadi inspirasi kami. Salah satunya ya, inspirasi kami untuk menciptakan sebuah puisi. Tapi sekali lagi kami ketika mau mencoba untuk memberikan kritik sosial begitu, kami tidak langsung vulgar. Tidak, tapi memilih bahasa-bahasa yang lebih sopan, lebih halus, dan lebih diterima oleh masyarakat gitu. Kami yakin pekerjaan ini atau membuat sebuah puisi atau cerpen atau pantun atau sajak itu akan berkembang sampai bukan hanya 2 tahun ke depan, tapi sampai akan datang pasti akan terus berkembang. Dan dan tentunya temanya akan lebih unik, lebih rumit dan macam-macamnya karena dia harus melawan derasnya arus teknologi. Artinya ketika berbagai macam teknologi sudah masuk, maka ini sebagai pemicu semangat kami untuk menciptakan karya-karya baru agar karya ini tetap lestari gitu. Kalau kami pribadi, biasanya kalau cerpen itu membutuhkan waktu 2-3 hari gitu. Kemudian kalau puisi insya Allah tidak lama, Bu. Untuk membuat puisi tidak lama. Karena biasanya moodnya muncul, kemudian seketika itu harus selesai gitu. Saya melihatnya ini bukan sebuah bakat ya, karena memang saya tidak punya bakat, tapi hobi ini. Nampaknya hobi itu akan memunculkan, akan memupuk bakat saya yang minim menjadi lebih besar gitu. Hobi ini ada membuat karya, membuat puisi, pantun, kemudian cerpen itu adalah hobi gitu. Ya, karya yang sangat mengagumkan adalah karya puisi saya. 2, yang pertama tentang demokrasi itu, kemudian yang kedua tentang seorang sosok pahlawan guru yang kemarin dikurasi oleh tokoh-tokoh seniman dari Kaltara dan masuk kurasi dan ketemu di Temu Puisi, itu membuat karya yang sangat luar biasa bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karya cerpen saya yang tentang kerang maman itu juga begitu, Ibu. Itu juga masuk dari 30 orang, kemudian dari 60 orang kemudian jadi 30 orang, dari 30 itu diambil 12, saya masuk di dalamnya. Maka ini sebuah kebanggaan, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima karya saya gitu. Untuk mengikuti sudah beberapa kali ngikut, misalnya Temu Puisi Kaltara itu sudah 2 kali alhamdulillah. Kemudian ada Kenduri Puisi itu juga pernah kami ikuti. Kemudian ada Suara Pinggir Jalan, itu adalah apa Bu namanya itu ya, Parade Puisi, itu juga pernah kami ikuti. Ya, kami biasanya membaca berulang-ulang karya itu, kemudian setelah kami baca berulang-ulang,
kami revisi sendiri, kemudian kami minta kepada para tokoh-tokoh yang kami anggap senior, yang kami anggap memiliki garam banyak untuk membaca karya saya, kemudian mengkurasi, kemudian mengkritisi sekiranya apakah perlu ada yang diperbaiki, maka kami perbaiki. Biasanya kami lakukan itu. Sebenarnya kami tidak bisa memberikan tips ini, karena memang seorang pembuat puisi, pembuat cerpen itu punya metode masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya diizinkan untuk memberikan tips, langkah awal adalah lihat kondisi situasi, kemudian tulis apa yang kita inginkan, yang kita anggap unik tadi. Setelah itu dibaca berkali-kali. Kalau tidak mau menulis ulang tidak apa-apa, tapi dibaca berulang kali. Dibaca dan dibaca nantinya akan menemukan ritme yang lebih bagus menurut penulisnya. Kemudian jika berkenan silahkan minta kurasi. Jangan segan-segan untuk dikurasi karya kita kepada orang lain. Karena apa? Dia akan memberikan masukan-masukan baik untuk kita. Dan jangan sampai kecewa dengan kritikan-kritikan orang. Ketika karya kita dikritik orang, itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tetapi itu adalah memberikan motivasi kita untuk terus berkembang dan terus berkembang. Yang jelas kami ingin dalam 2 tahun ke depan ingin melanjutkan cerpen kami, karena ada 2 cerpen yang dalam bayangan kami sudah siap untuk dilanjutkan. Kemudian yang kedua, kami juga tidak berhenti untuk membuat puisi, kemudian pantun-pantun, karena di sekolah kami itu ada kegiatan rutin yaitu literasi secara klasikal, rame-rame di lapangan begitu. Saya biasanya kadang membaca puisi, kemudian kadang memberikan pantun teka-teki yang nanti akan berhadiah bagi mereka. Maka membuat mereka akan memperhatikan kami, kemudian melihat, mendapatkan pesan dari apa yang saya sampaikan lewat pantun itu. Sebenarnya saya tidak berani memberikan masukan kepada para tokoh-tokoh yang ilmunya sudah setinggi langit gitu, atau garamnya sudah sangat banyak sekali. Kami tidak berani. Tapi kalau memang diizinkan, mohon kepada para kurator yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, ketika nanti Anda seleksi temu puisi, mohon berikan kelonggaran kepada para pemula atau teman-teman yang sudah sering menjadi pegiat puisi tapi belum ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan temu puisi. Mohon berikan kelonggaran ketika mengkurasi karya mereka, biar mereka ketika dikurasi oleh tokoh-tokoh seperti yang punya ilmunya sudah sangat tinggi dan diberikan kesempatan untuk hadir dalam temu puisi tersebut, maka itu sebuah kebanggaan yang tidak akan pernah dilupakan oleh para penulis itu. Jadi kami mohon kepada para kurator untuk agak sedikit longgar memberikan kurasinya kepada para pemula, mengingat itu adalah sebuah motivasi bagi mereka untuk terus berkarya. Untuk mempertahankan karya seni, upaya kami adalah kami harus menghasilkan karya seni dalam kegiatan sehari-hari. Minimal dalam 1 minggu itu paling tidak ada, kami targetkan, kalau kami pribadi kami targetkan dalam 1 minggu harus mencapai 4-5 puisi. Kemudian kalau pantun ya paling tidak 5 atau 10 pantun. Kemudian kalau cerpen memang butuh waktu. Kami butuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu, bahkan 1 bulan untuk membuat sebuah cerpen. Karena cerpen ini yang saya tulis adalah tentang perjalanan seseorang, maka kami harus hati-hati dalam menulisnya.
Untuk para seniman muda atau untuk para pegiat seni di bidang sastra, mari berkarya terus. Berkarya dan berkarya dan berkarya. Ketika ada waktu luang, ketika punya waktu senggang, jangan megang HP, tapi peganglah pulpen atau pensil dengan kertasnya untuk membuat sebuah karya. Karena apa? Bahkan ada satu inspirasi yang kami juga baru dapatkan adalah apa saja bisa jadi puisi gitu. Apa saja bisa jadi puisi. Misalnya botol plastik dengan di situ ada air minum, itu bisa jadi puisi. Kemudian meja atau kursi yang sedang tidak diduduki, itu juga bisa dijadikan sebuah puisi. Maka kami yakin kalau dengan begitu maka kita akan terus terlatih kemudian untuk membuat karya yang lebih baik. Untuk perkembangan seni saat ini, kami merasa khususnya seni sastra ini sangat drastis naiknya, karena mengingat apa yang pernah kami ikuti ketika workshop tentang penulisan cerpen, nampaknya kami harus dituntut untuk membuat karya semenarik mungkin. Kenapa? Karena kalau si anak, targetnya adalah anak, kalau si anak itu yang fokus pada HP, dikhawatirkan ada budaya yang tidak bisa tersaring lewat HP, maka anak-anak akan terpengaruh oleh gaya atau budaya dari luar. Tapi dengan kami berkarya untuk siswa, untuk anak, dan itu kaitannya dengan anak, maka konsumsi anak tentang HP atau dengan HP akan lambat laun akan berkurang dan berkurang. Jika karya kami lebih menarik dari HP, maka kami merasa sangat bangga gitu, karena bisa mengurangi volume HP yang dipegang anak-anak setiap harinya. Ya, kami berharap perkembangan seni di Kalimantan Utara meningkat secara drastis, mengingat banyak pegiat seni, baik seni macam-macam seni sastra. Ketika kami berkumpul dengan para teman-teman pegiat seni itu banyak sekali teman-teman di sini, dan kami mohon nanti dari UPT Taman Budaya memberikan ajang bagi kami untuk menyampaikan inspirasi, aspirasi kami, meskipun tanpa hadiah, meskipun tanpa apapun dia, ketika diberikan tempat, ketika diberikan kesempatan, kami akan pasti dan teman-teman pasti akan senang dengan itu, karena kami diperhatikan atau para pegiat seni ini diperhatikan gitu. Terima kasih. Ya, tantangan yang tersulit adalah bagaimana kami survive dengan karya-karya kami ketika gempuran teknologi dari melalui HP itu sangat besar sekali. Ini tantangan bagi kami. Bagaimana caranya kami mengurangi intensitas anak-anak khususnya yang membawa HP atau menikmati HP itu, melihat sesuatu yang bukan budayanya, melihat sesuatu yang tidak ada gunanya, yang hanya sifatnya hiburan saja. Maka ini sebuah tantangan bagi kami, bagaimana bisa menyaingi itu gitu. Karya kami bisa menyaingi itu adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa, dan kami akan berupaya menuju ke sana. Keuntungannya sangat banyak sekali. Utamanya adalah batiniah ini, kepuasan batin. Ketika sudah menyampaikan, membuat karya, kemudian karya itu dikurasi orang, diterima, dan kita baca di depan orang banyak itu dan selesai, maka kepuasan batin ini luar biasa, Bu. Bangga sekali, senang sekali gitu, bisa menyampaikan isi hati kepada dan diterima oleh masyarakat. Ini adalah sebuah kepuasan batiniah yang luar biasa. Nampaknya tidak ada dalam kamus saya untuk berhenti dalam 2 tahun ke depan.
Kalau perlu kami akan giat terus sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai menutup mata kami, maka insya Allah mungkin selesai juga karya kami begitu. Kesan saya untuk UPT Taman Budaya Kalimantan Utara, saya pribadi mengucapkan beribu terima kasih. Kami tidak bisa membayang atau tidak bisa melukiskan ucapan terima kasih saya kepada UPT Taman Budaya Kaltara. Jika diwujudkan dalam sebuah fisik begitu, mungkin 1000 gunung bentuknya ucapan terima kasih kami kepada UPT Taman Budaya. Mengingat UPT Taman Budaya telah memberikan kesempatan kepada kami para penggiat seni sastra, khususnya saya, karena 2 kali ikut seleksi temu puisi dan 2 kali pula saya dikasih kesempatan untuk mengikuti acara itu. Kemudian pesannya untuk UPT Taman Budaya, kami mohon kepada para kurator yang berada di UPT Taman Budaya untuk memberikan kesempatan kepada para pegiat seni yang masih muda, maksud saya masih baru kayak saya begini, untuk terus memberikan masukan-masukannya gitu, untuk memberikan kritikan-kritikannya. Kemudian kami berharap nantinya jika nanti suatu saat tahun depan Anda temu puisi lagi, mohon berikan kesempatan kepada teman-teman yang pemula gitu. Sebenarnya mohon maaf saya juga pemula begitu, tapi alhamdulillah saya sudah 2 kali. Mungkin izinkan kepada teman-teman yang lain yang mengirimkan karyanya untuk tampil dalam temu puisi tahun 2025 nanti. Dan kami mohon para kurator untuk memberikan kelonggaran kepada para pegiat seni, khususnya para pemula, biar termotivasi untuk membuat karyanya, untuk tampil di muka umum, untuk ya berekspresi lah Bu. Di Tarakan ada ikan bepija, ikannya tipis, enak rasanya. Terima kasih untuk UPT Taman Budaya, giatkan budaya lokal ke penjuru Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari, Kaltara di hati.